Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah Kultum Digital Format Iksab Tashwiqut Thulab Salafiyah Jakarta yang berbahagia. Perkenankanlah pada kesempatan sore menjelang berbuka puasa ini, saya akan menyampaikan kultum terkait puasa dan kesehatan. Puasa kali ini pada tahun 2021 ini yang kita lalui di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 berdurasi kurang lebih 13 jam. Mulai dari terbitnya Fajar Shadiq sampai terbenamnya matahari. Tentunya kita menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, baik dari makan, minum, hubungan seksual antara suami istri, dan itu mampu kita jalankan. Bagaimana itu bisa terjadi dan kita mampu untuk menjalankannya? Saya akan meninjaunya dari aspek metabolisme. Bagaimana tubuh kita mengolah, mencerna makanan menjadi energi. Kita tahu bersama bahwa sistem tubuh kita dilengkapi miliaran bahkan triliunan sel, dan itu saling bekerja sama, saling bersinergi. Nah, di otak ada yang namanya kelenjar hipotalamus. Ini fungsinya untuk mengatur, mengendalikan organ-organ tubuh bekerja sama dengan baik. Pada waktu puasa, kita tidak ada asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, dan kita mampu kuat sampai berbuka puasa. Hal ini disebabkan karena kelenjar hipotalamus ini yang mengatur semuanya, memberikan alarm bahwa tubuh kita harus siap sampai nanti berbuka puasa. Ketika kita lemas, kita merasa ngantuk, itu hal yang wajar. Di saat siang jam 12, jam 1 mesti kita terasa ngantuk yang berlebihan. Hal itu karena tidak adanya asupan kalori. Nah, dari peristiwa itu, kelenjar hipotalamus memerintahkan kepada hormon glukagon yang ada di hati untuk membongkar cadangan atau deposit makanan menjadi sebuah energi. Jadi menjadi glikogen, dan itu kita kenal namanya dengan glikolisis. Nah, di situ peran dari glukagon, hormon glukagon, menetralkan gula darah kita sampai pada batas normalnya 70 mg per desiliter. Nah, itu kondisi netral, sehingga kita tidak terjadi yang namanya pingsan, migrain, ya. Kondisi migrain, kondisi pusing yang dengan sangat itu terjadi karena tubuh kita kekurangan asupan kalori. Nah, dengan adanya keseimbangan tadi yang saya sebutkan dari hormon glukagon dan kelenjar hipotalamus, kita dapat menjalankan puasa ini sampai berbuka puasa. Puasa juga dikenal dengan proses detoksifikasi. Apa itu detoksifikasi? Detoksifikasi itu mengeluarkan racun-racun atau zat-zat yang berlebihan dari dalam tubuh. Hal ini bisa terjadi kalau kita setelah sahur, ya. Setelah makan sahur, itu biasanya durasi setelah subuh sampai jam 6 sampai jam 8 kita mengeluarkan air seni. Hal itu alamiah karena dalam tubuh kita, ya, ginjal terutama dipacu keras untuk menyaring makanan-makanan sehingga nanti akan keluar melalui air seni. Pembuangan toksik ini, detoksifikasi racun-racun ini bisa melalui air seni, bisa melalui keringat maupun buang air besar. Dalam konteks buang air seni ini, itu mengeluarkan zat-zat yang sudah terlarut dan tidak dibutuhkan oleh tubuh, misalkan ureum, kreatinin, fosfat, asam urat, dan lain-lain. Nah, itu bermanfaat buat tubuh kita. Itu yang pertama dari aspek metabolisme. Maka dari itu, Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya agar pertama mengakhirkan makan sahur. Itu tujuannya apa? Tujuannya tak lain tak bukan agar hormon glukagon dan hipotalamus ini
bekerja secara normal. Artinya ketika makan sahur kita majukan, maka yang terjadi hormon glukagon hipotalamus ini bekerja keras dari waktu yang ditentukan, yaitu 13 jam. Nah, ini berdampak negatif pada kondisi keseimbangan tubuh. Yang kedua terkait buka puasa. Buka puasa ini pun Rasulullah menganjurkan untuk menyegerakan berbuka puasa dengan yang manis. Dalam hal ini Rasulullah mencontohkan yaitu berbuka puasa dengan kurma. Cukup dengan 3 butir atau 5 butir kurma, silakan. Nah, ini kenapa kok dengan kurma? Ternyata Rasulullah SAW menyontohkan bahwa kurma ini kandungan gulanya, kandungan glukosanya ini sangat tinggi, dan itu penyerapannya sangat cepat, dicerna, diserap pada lambung usus kita yang masih kosong, sehingga kita setelah seharian berpuasa kita timbul energi, kita menjadi fresh kembali. Itu manfaatnya berbuka puasa dengan kurma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, dari aspek dari tinjauan sistem gastrointestinal atau pencernaan. Kita tahu makanan yang masuk melalui mulut kita, kemudian ke tenggorokan, kemudian dicerna oleh lambung, ya, jadi lambung nanti ke usus halus dan seterusnya, itu memakan waktu kurang lebih 6-8 jam. Belum lagi kebiasaan kita warga negara Indonesia ini ada yang namanya makan pagi, makan siang, makan malam. Apalagi orang Jawa dikatakan makan itu kalau sudah makan nasi. Puasa ini adalah sarana yang bagus, sarana yang positif untuk memberikan kesempatan bagi organ-organ pencernaan kita, lambung, usus, ya, untuk maintenance, pemeliharaan, perawatan. Kita tahu kalau mesin itu sering digunakan terus-menerus tanpa ada istirahat, itu akan cepat rusak. Begitu pula sistem pencernaan kita. Nah, dengan adanya puasa ini manfaatnya apa? Manfaatnya memberikan kesempatan memperbaiki maintenance dari kinerja lambung dan enzim-enzim yang berperan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga dari aspek sistem saraf dan sistem hormon, bahwa puasa sebagai media yang efektif untuk meningkatkan, mengoptimalkan sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh kita itu sangat dipengaruhi kinerja dari sistem hormon. Nah, sistem hormon ini pun dipengaruhi yang namanya dari kelenjar hipotalamus, hipofisis, dan kelenjar adrenal di ginjal. Nah, kelenjar adrenal ini itulah sangat tergantung yang namanya hormon ACTH, adrenocorticotropic hormone, dan CRV. CRV yang nantinya itu akan memproduksi yang namanya hormon kortisol, pemicu stres. Kalau produksi kortisol ini sangat tinggi, akan menekan yang namanya sistem imun, baik seluler maupun humoral. Nah, ini sangat berbahaya sekali, sehingga akan memicu yang namanya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan psikis kita, seperti kecemasan, ansietas, sampai depresi, paranoid, dan penyakit-penyakit bipolar. Dan ini kalau dibiarkan berlanjut, maka akan terjadi yang namanya penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, ya, penyakit stroke, dan lain sebagainya. Puasa dapat mengoptimalkan kerja sistem imun kita sehingga produksi dari hormon pemicu stres atau kortisol itu normal, seimbang. Kemudian kalau tinjau dari aspek dalam tubuh kita dari sisi biologis, bahwa di dalam tubuh kita ada yang namanya hormon endorfin, hormon serotonin, dan hormon periopioid melanokortin atau POMC. Ini semuanya berkaitan dengan dengan kelembutan hati. Bagaimana kita ini bisa berempati dengan orang lain. Hormon-hormon yang saya sebutkan tadi itu memacu kita mempunyai sikap empati. Itu koordinasi di kelenjar hipotalamus, di otak. Nah,
Puasa melatih kita untuk berempati, peduli terhadap sesama. Kalau kita umat muslim diwajibkan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, dari 12 bulan itu pun hanya sedikit kita merasakan penderitaan yang diderita oleh orang-orang kaum duafa, yang mereka itu kelaparan setiap hari, menahan lapar, menahan dahaga. Dan kita di bulan Ramadan ini momentum yang tepat untuk kembali menghayati bahwa hidup ini berguna ketika kita bisa berempati, peduli kepada sesama. Hal ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah itu kana Nabi SAW ajwadan nas. Ya, Nabi itu orang yang paling dermawan di antara sesama manusia. Dan semoga kita dengan momentum puasa ini kita bisa menyontoh perilaku Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan dilandasi niat yang ikhlas, dan kita juga peduli terhadap sesama. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.